Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aydan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun 'ala muslimin wa man ahabba an yudira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yudira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yudira bi wahidatin falyaf'al. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kalau tidak salah di halaman 123 ayat 122 halaman 122 supaya kita melihat dalilnya, puncaknya apa yang kita lakukan. Sebelumnya kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal-bekal kita masing-masing dalam rangka menjalani kehidupan kelak di yaumil qiyamah, baik ketika kita berada di alam barzakh maupun nanti apabila kita di alam akhirat. Mudah-mudahan sekecil amal ibadah kita, baik itu yang ibadah wajib maupun ibadah sunnah, diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama berjuang memperjuangkan diri kita masing-masing dan sesama saudara kita, sesama mukmin, kita saling nasihati agar kita betul-betul di dalam memperjuangkan diri kita untuk menjadi umatnya Rasulullah. Rasulullah mengakui bahwa kita ini adalah umatnya. Yang dengan itu kita semuanya berharap telah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita sudah meninggalkan bulan Rajab dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan. Padahal kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Jadi mari, karena ini dinyatakan bulannya Rasulullah, diisi waktu-waktu senggang kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama-sama sholawatnya bagaimana? Yang jelas kalau sampai dan saya semakin banyak menjalankan sholat,
semakin banyak pula kita membaca sholawat. Karena kita setiap melakukan sholat pasti tidak akan ketinggalan untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan sholawat yang kita baca, yang kita ucapkan menjadikan sebabnya kita semuanya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, yang semua orang yang beriman, yang aku beriman sangat-sangat merindukan untuk diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Sebab kalau kita diakui menjadi umatnya, jaminan keselamatan hidup di akhirat pasti akan tercapai. Itu pasti, karena yang ngomong itu Rasulullah. Setiap waktu aku jamin masuk surga. Yang jamin itu bukan orang lain, yang menjamin adalah Rasulullah. Maka sampai dan saya berjuang di dunia ini agar kita betul-betul diakui menjadi umatnya Rasulullah. Nah, sudah saya sampaikan pada kuliah subuh itu, di antaranya ada 3 ucapan, 3 pernyataan yang apabila kita menyatakannya dengan ikhlas, yang dengan itu menimbulkan mempengaruhi sikap dan perilaku kita, sehingga sikap dan perilaku kita menunjukkan sikap kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan keteguhan kita di dalam beragama, maka jaminannya adalah surga. Salah satu mengkolahuna dakolah jannah. 3 pernyataan yang apabila kita mengucapkannya tadi, maka jaminan kita adalah surga. Yang pertama, manroya billahi robba. Yang kedua, wabil Islam dina. Yang ketiga, wabil Muhammadin Rasulullah. Nah, tadi sebelum kita mengawali taklim, kita juga sudah membaca, mengikrarkan, menyatakan bahwa kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita ridho dan ikhlas menjadi orang yang beragama Islam, menerima Islam sebagai agama kita. Lalu yang ketiga, kita ikhlas dan ridho bahwa Rasulullah Muhammad SAW utusan Allah. Nah, sekarang satu di antara dari ajaran Rasulullah ada di halaman 122 yang dulu juga sudah saya jelaskan. Jadi ini alhamdulillah ini kembali bertemu, dan kita akan menghadapi yang biasanya mungkin saya melakukan sholat witir itu dilakukan munfarid sendiri-sendiri. Nah, nanti di bulan Ramadan ini kita akan membiasakan untuk sholat witir berjamaah, kan begitu? Sholat witir berjamaah. Sekalinya di dalam hadis itu begitu besar perhatian Rasulullah terhadap sholat witir. Sholat itu apa? Jadi sampai dan saya harus mengetahui definisi sholat. Sholat itu secara bahasa ya bermakna doa, itu sholat. Tapi secara istilah, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan. Itu namanya sholat secara istilah. Jadi ada kaifiatnya seperti rukun, iktidal, sujud, dan lain sebagainya. Tapi sholat bermakna harfiah, berarti harfiah artinya secara harfiah sholat bermakna doa. Maka itu juga di dalam sholat itu ada kumpulan doa. Sholat itu kan doa-doa semua. Witir itu artinya ganjil. Ganjil itu artinya tidak benar, kan? Namanya ganjil. Tapi bukan pecahan. Kalau pecahan itu bukan ganjil. Ganjil itu dari genap, ganjil, genap, ganjil. Malah kalau di Jakarta sekarang ini diberlakukan untuk berjalan ke jalan
hari ini kanjeng genap, hari ini kamu ganjil kan itu saking banyaknya kendaraan sehingga padat, lalu berupaya untuk menguranginya, maka hari ini tidak boleh yang ganjil jalan yang saya harus genap, hari besok ganjil. Kalau di Samarinda ini kan ganjil genap, pokoknya masih jalan terus. Dan sampai-sampai sudah tahu, pokoknya Samarinda ini di atas tahun 2010 itu sudah padatnya mudah-mudahan sudah mulai sekarang. Nah, kalau sudah kita mau keluar sekitar jam 7, maksudnya waktu anak sekolah berangkat sekolah itu sudah padatnya mudah-mudahan. Apalagi kalau sudah hujan-hujan itu, karena orang tua mengantarkan anaknya biasanya pakai mobil, tambah padatnya bukan. Karena orang Samarinda ini mohon maaf, mobil itu modelnya tidak ada yang harganya mahal. Mobil itu modelnya harganya murah, mas. Karena orang Samarinda itu banyak duitnya, karena tanahnya itu banyak ditambang. Dan sekarang teman saya juga jadi tambang itu sekarang di perusahaannya itu sudah selama kondisi ini sudah ada pengurangan namanya PHK, ada 300 karena sudah sulitnya. Kalau dulu pembeli itu antri, sekarang ini katanya menjual batu bara itu sendiri harus antri. Walau saya katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sumber sahabat Nabi yang bernama Sahabat Ayyub, Rasulullah SAW bersabda, ini berkaitan dengan sholat sunat witir. Al-witru hakun. Bahasa Rasulullah menggunakan hakun. Hakun itu kalau dibahasakan secara harfiah dia wajib. Jadi sholat witir itu secara hukumnya wajib. Tapi wajib bukan bermakna wajib yang bersifat taklifi. Ini hati-hati. Kalau wajibnya bersifat taklifi, ketika kita kerjakan berpahala, kita tinggalkan berdosa. Hakun di sini saking besarnya perhatian terhadap sholat witir itu sudah mendekati, kita belum wajib tapi sudah mendekati wajib, saking pentingnya. Maka sholat witir itu tidak dilakukan hanya di bulan Ramadan, tapi sholat witir itu dilakukan pada setiap malam. Dan Rasulullah memberikan pilihan buat kita. Mungkin kalau sampai dalam keadaan seperti begini ini, sampai mau sholat isya, sampai ganti sholat isya tidak dilakukan 4 rakaat, ya boleh. Tapi sholat witir sampai boleh pilih, yang terpenting ganti. Kata Nabi, kalau sampai ingin senang melakukan sholat witir dengan 5 rakaat, lakukan 5 rakaat. Kalau sampai senang melakukan sholat witir 3 rakaat, lakukan 3 rakaat. Kalau sampai senang melakukan 1 rakaat, lakukan 1 rakaat. Itu saking pentingnya sholat witir itu, kata Nabi, kalau kamu itu takut tidak bisa untuk melakukan sholat witir di akhir malam, saking pentingnya itu, saking besarnya, maka lakukanlah sholat witir itu di awal malam. Jadi sholat witir itu mengenal waktu. Tidak boleh sholat witir itu dilakukan sesudah sholat maghrib. Tidak boleh sholat witir dilakukan sesudah sholat zuhur. Dan tidak boleh juga sholat witir dilakukan sesudah sholat subuh. Sholat witir itu khusus dilakukan pada waktu selesai sholat isya. Jadi sesudah sholat isya
Sampai karena khawatir tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam, taruhlah akhir malam sebelum subuh itu, katakanlah kalau sekarang ini jam 4:30, kan begitu. Karena subuh itu kalau nggak salah sekarang kan sudah jam 4:59 kita baru subuh kan. Nah berarti kalau 4:30 itu kan masih ada waktu sholat witir. Sampai melakukan sholat witir jam 4:30 boleh. Tapi takut sampai ketinggalan nanti sholat witir, bangun lewat jam 4:30 sudah hampir jam 5 sampai baru bangun, takut saya. Maka di awal malam sesudah melakukan sholat isya sampai boleh untuk melakukan sholat witir. Pak, bolehkah sholat witir itu dilakukan tanpa kita melakukan sholat sunat isya? Ada kan sholat sunat ba'da isya. Sampai tidak melakukan sholat ba'da isya, tapi sampai langsung melakukan sholat witir. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi Pak, kalau saya mau melakukan sholat ba'da isya, mana yang didahulukan antara ba'da isya dengan sholat witir? Dahulukanlah sholat ba'da isya. Itu mengambil bahwa Rasulullah melakukan sholat ba'da maghrib itu dilakukan sesudah sholat maghrib. Jadi tidak melakukan sholat maghrib sebelum beliau melakukan sholat sunat ba'da maghrib. Maka sampai kalau melakukan sholat witir dan sampai mau melakukan sholat sunat ba'da isya, lakukanlah dulu sholat sunat ba'da isya, baru kita melakukan sholat witir. Dilakukan sholat witir 1 rakaat. Musolli sunnah witri rakaatan mustaqbilati bagi akan lillahi ta'ala. Dalam arti menyatakan sengaja aku melakukan sholat witir 1 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, para ulama menyadarkan kepada kita ketika kita melaksanakan sholat witir 1 rakaat sesudah Fatihah itu yang dibaca hendaknya surat Al-Ikhlas sesudah Fatihah dan surat Al-Mu'awwidzatain. Yakni Qul huwallahu ahad dan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah di sini ini penting. Nah kalau sampai-sampai ini kan sudah biasa sholat witir sampai 11 rakaat. Pernah sampai sholat witir 11 rakaat? Kayak-kayaknya tidak ada potongan. Apalagi saya sudah seumur begini, perasaan saya ini dan ini artinya tidak lagi merupakan perasaan. Memang belum pernah saya melakukan sholat witir, jangankan sampai 11 rakaat atau 9 rakaat, 5 rakaat saja tidak. Yang biasa saya melakukan sholat witir itu hanya 3 rakaat. Nah, siapa yang melakukan sholat witir 3 rakaat itu jangan menamai sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu 3 rakaat, sebelum kita tahiyat di 2 rakaat yang pertama ada namanya tahiyat awal. Kalau sampai sholat witir 3 rakaat maka tidak ada tahiyat awal. Jadi bagaimana? Langsung 3 rakaat. Tapi sudah menjadi ikhwal para ulama umumnya. Ketika sholat witir dilakukan 3 rakaat, dalil yang dipakai itu setiap 2 rakaat salam, maka di dalam melakukan sholat witir yang 3 rakaat itu dibagi menjadi 2. Ada 2 rakaat dulu dikatakan muqaddimah, lalu yang terakhir 1 rakaat sebagai pemenuhan daripada sholat yang 2 rakaat. Nah kalau kita mengambil definisi dari sholat, nah ini makanya tadi mulai awal sampai saya ajak untuk memahami tentang definisi sholat secara harfiah, secara bahasa dan secara
istilah. Secara istilah tadi, sholat itu perbuatan yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, terpenuhi dengan syarat dan rukun yang diperlukan. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka menjadikan sholatnya tidak sah. Itu kan secara istilah. Berbeda dengan yang namanya sholat jenazah. Maka sholat jenazah itu dikatakan sebagai doa, sehingga sholat jenazah tidak mengenal rokaat. Sholat jenazah tidak mengenal tahiyat. Sholat jenazah tidak mengenal ruku. Sholat jenazah tidak mengenal sujud. Maka di dalam sholat jenazah ada yang menyatakan sebagai doa yang akibatnya dari pemahaman itu, sholat jenazah itu bisa dilakukan walaupun dalam keadaan dia tidak suci. Artinya tidak berwudu, tidak wudu, boleh untuk melakukan sholat jenazah. Tapi saya menyampaikan kepada kalian semuanya, hendaklah manakala kita akan melakukan sholat jenazah, berwudulah terlebih dahulu. Pahamkan ini maksud saya itu? Artinya saya menekankan lebih utama kalau di dalam kita melakukan sholat jenazah dipenuhi wudunya. Kenapa? Karena di dalam kita melakukan sholat jenazah itu kita khusus juga untuk menghadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha thayyibun, innallaha al-hubanya Allah itu suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dengan jalan yang suci. Itu penjelasan di antara hal yang penting. Ya, sholat jenazah. Baik. Jadi ini saya katakan berdasarkan hadis ini, Nabi menggunakan bahasa al-witru hakun. Padahal di dalam hukum taklifi yang lima ini tidak ada. Hakun itu istilah hakun yang milik, saking pentingnya. Maka dinyatakan oleh Nabi bahwa sholat witir itu milik kita. Kalau kita tidak mengambilnya, rugi saja. Itu saking pentingnya. Nah, kalau hukum itu kan ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, kan gitu. Nah, secara hukum taklifi ini tidak dinyatakan dalam arti sunat secara biasa, tidak juga dikatakan sebagai hal yang mubah, tapi oleh Nabi dikatakan hal itu hakun. Artinya bahasanya bahwa sholat itu di atas hukum sunnah, tapi di bawah hukum wajib. Artinya penting. Sampai Nabi berpesan kalau tidak bisa melakukannya di akhir malam, lakukanlah di awal malam. Artinya jangan sampai bahasa kita ini, jangan sampai saya dan sampean tidak melakukan sholat witir di setiap malam. Begitu saja. Jadi artinya ini tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Artinya sholat witir dilakukan di setiap malam. Waktunya sesudah sholat isya dan sebelum masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau sampai-sampai kan kelihatannya sudah terbiasa sholat witir. Ini cuma hadisnya supaya tahu. Nah, yang kira-kira belum melakukan, nah mudah-mudahan dengan kita membaca puncaknya dari ini, akhirnya kita mudah-mudahan dapat hidayah, lalu kita melakukan. Mungkin yang belum pernah melakukan setiap malam berupaya malam ini nanti tidak usah banyak-banyak, 1 rakaat saja. Mungkin nanti kalau sudah masuk pada waktu Ramadan, kita sudah dipimpin oleh imam melakukan sholat witir 3 rakaat, lalu berubah kita 3 rakaat. Nanti sesudah Ramadan kita tingkatkan mungkin 5 rakaat. Oh, nanti 2 bulan berikutnya 7 rakaat. 2 bulan berikutnya 9 rakaat. Rasanya tidak mungkin.
Ya pokoknya semampunya gitu. Yang tadi saya katakan berdasarkan hadis ini, faman ahabba ayyukiro bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang senang melakukan sholat witir dengan 5 rakaat, lakukan. 5 itu kan ganjil genap, ganjil. Berarti 5 itu ganjil 5 rakaat. Tapi disebutkan lagi oleh Nabi, waman ahabba ayyutiro bisalasin falyaf'al. Siapa yang senang yang melakukan sholat witir 3 rakaat, lakukanlah 3 rakaat. Pilihan yang terakhir, waman ahabba ayyutiro biwahdatin falyaf'al. Siapa yang senang untuk melakukan sholat witir 1 rakaat, maka lakukanlah sholat witir 1 rakaat. Tapi diawali di atas, al-witru hakun ala muslim. Sholat witir itu milik haknya orang muslim. Nah, sampai dan saya ngaku sebagai sholat muslim. Kalau hak sampean tidak sampean ambil, nanti diambil orang, rugi saya dan saya. Nah, mari kita berlomba-lomba mengambil. Karena itu hak kita. Nah, kalau kita mengambil milik orang, nanti kita disebut pencuri. Seperti tadi apa informasi bahwa di daerah kita di sini itu ada yang kehilangan motor. Nah, tadi itu sekitar jam berapa? Saya dapat bilangnya di jalan Kenari 1 ya ini. Jadi tadi nabi di depan rumah saya itu karena di sana itu ada CCTV. Jadi dilihat itu sudah dilaporkan oleh polisi. Mengambil bukan haknya, namanya maling. Nah kalau sampai ini witir sholat witir itu hak sampean. Kalau nggak sampean ambil, saya kan begitu masalahnya. Tinggal kembali kepada Tuhan. Dan sholat witir itu bukan hanya berlaku di bulan Ramadan, tapi berlaku pada setiap malam. Tadi sudah disebutkan, nah ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Tapi sebelumnya kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Autiru bi khamsin au sab'in au tis'in au ikhda asyara. Autiru, sholat witirlah kalian semuanya. Jadi perintah Nabi. Ini kalimat ini autiru, jamaah. Sholat witirlah kalian semuanya. Bi khamsin dengan 5 rakaat. Au sab'in atau 7 rakaat. Au tis'in atau 9 rakaat. Au ikhda asyara atau 11 rakaat. Ya, nanti penjelasannya tadi tinggal milih saja sampean. Tapi kalau sampean dan saya ini potongannya ya 3 rakaat. Potongannya sholat witir 3 rakaat. Kira-kira 3 rakaat itu sudah setiap malam apa belum? Sampai tanya diri sendiri. Tidak usah nanya orang sampai sudah witir 3 rakaat tiap malam. Kalau aku sudah ujung namanya susah. Jadi saya bisa melakukan sholat witir. Alhamdulillah ya Allah, dengan pertolonganmu, dengan hidayahmu, Allahmu bisa melakukan sholat witir. Nah, sekarang yang terakhir pertemuan kita malam ini tentang pentingnya sholat witir sampai Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Beliau Rasulullah menyatakan begini, man khofa alla yakuma akhirul laili falyutir awwalahu wa man tama'a ayyakuma akhirahu falyutir akhirul laili fa inna sholata akhirul laili masyhudatun wa dzalika afdal.
ini yang tadi sudah saya jelaskan. Saya hanya ingin nambahi penjelasan itu bahwa sholat witir di awal malam itu baik bisa dilakukan. Tetapi kalau saya dan sahabat bisa melakukan sholat witir di akhir malam, itu kata Nabi itu yang lebih utama. Nah, tapi penekanannya adalah kalau bahasa kita jangan sampai kita tidak melakukan sholat witir. Itu. Nah, sekarang setelah membaca dengan penjelasan dalil ini, hadis ini, sampean coba bertanya pada dirinya masing-masing, bagaimana perhatian saya dan perhatian sampean terhadap sholat witir, karena ini ibadah tambahan. Sekali lagi, ibadah tambahan. Sekarang seandainya saya dan sampean semuanya tidak usah pakai sholat yang macam-macam, qobliyah, ba'diyah tidak usah, sholat tahajud malam tidak usah, sholat witir tidak usah, sholat duha tidak usah, sholat isyraq tidak usah, pokoknya yang belum sunat tidak kita lakukan. Tapi kita betul-betul menjaga yang wajib, jaminannya surga. Tapi surganya dengan orang yang melakukan sholat sunat ini itu kan berbeda. Istilah kalau umpamanya kesehatan itu ada yang dikenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Sampai makan cukup dengan katakanlah sayur, lodeh, terus ada namanya ikan asin, kan sudah cukup makan. Tapi bagaimana seandainya sampai makan itu disediain susu, sempurna kan begitu. Nah itu beda sampai juga gitu. Kalau sampean melakukan sholat nilainya ada pembedaan, karena setiap amal pasti memberikan pembeda terhadap si pelaku terhadap yang lainnya. Oh ini melakukan wajib saja tidak sama dengan yang melakukan wajib dan melakukan sunnah. Tapi dia melakukan sunnah saja, wajibnya nggak dilakukan, tidak bakalan bisa untuk mengalahkan sholat yang wajib. Nah ini hati-hati. Mudah-mudahan ini hadis 3 yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini kita gunakan dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita, artinya yang belum melakukan memperhatikan sholat witir, mari berusaha untuk malam ini kita lakukan sholat witir. Kalau tidak bisa, takut nanti jauh malam-malam bisa, nanti kalau perlu sudah sholat isya sampai yang selesai sholat sunat bagi apa bisa, tidak langsung kita pulang, mungkin sholat sunat witir dulu di sini memfahami dirinya. Dipelajari, tidak usah banyak-banyak dulu. Tak sholat witir 1 rakaat. Kira-kira kalau sholat witir 1 rakaat berapa menit kira-kira? Adalah sampai 5 menit. Tidak sampai. Tapi kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah akan menjadi berbeda. Maka kita bersyukur bahwa kita selalu mendapatkan hidayah dan hidayah dari Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.